Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat jamaah Masjid Baitul Nikmah rahimakumullah. Mari kita awali kajian sore menjelang berbuka ini dengan bersama-sama mengaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan sore yang cerah ini, sore yang membahagiakan ini dibarengi dengan syukur menjadi hidup kita bernilai dibandingkan hidup yang tanpa syukur, tentunya demikian. Salawat dan salam semoga senantiasa diaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang hadirnya menjadi teladan bagi umat manusia sepanjang zaman, dan Nabi yang hadirnya menjadi penerang bagi kegelapan peradaban. Ibu bapak rahimakumullah, kesempatan sore hari ini kalau boleh jadi ini adalah hari terakhir saya bertemu di kajian sore menjelang berbuka, karena mudah-mudahan Kamis depan sudah sudah hari raya, mudah-mudahan ya. Kamis depan sudah hari raya. Sehingga kesempatan terakhir ini saya akan digunakan sebaik mungkin untuk memberikan sekedar pencerahan khususnya untuk diri saya sendiri, bahwa esensi dari puasa kan kita ingin mendapatkan sebuah maghfirah dari Allah. Sejatinya dari puasa yang kita lakukan ya, dari sekian hal yang ingin kita raih adalah salah satunya adalah maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah memahami konsep ini. Jadi awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari pertama adalah rahmat dari Allah, terus menerus dikucurkan pada kita. 10 hari kedua adalah maghfirah, ampunan. Setelah mendapatkan rahmat dan ampunan, maka yang ketiga adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Kalau orang sudah dibebaskan dari api neraka, berarti dia tempat kembalinya adalah surganya Allah. Amin Allahumma amin. Karena tidak ada tempat lain nanti di akhirat selain neraka, pasti surga. Maka kalau kita sudah itqun minan nar, mendapatkan pembebasan dari api neraka, maka insya Allah yakin 100% tempat kembalinya adalah surganya Allah. Amin Allahumma amin. Tetapi ada hal yang perlu kita selesaikan sebelum menyelesaikan semua. Sebelum kita mendapatkan ampunan dari Allah, sebelum kita mendapatkan maghfirah dari Allah, adalah kemampuan kita serta kemauan kita juga mengampuni orang lain. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah tetapi kita masih punya penyakit hati, tidak bisa memaafkan orang lain, maka menjadi sia-sia. Nah, kenapa? Kita mau contoh siapa? Allah saja Maha Pengampun, tetapi kita tidak mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan pada kita. Nah, ini. Bagaimana kalau posisi kita yang salah? Kita harus ikhlas minta ampun. Kalau posisi kita yang salah kepada orang, kita harus legowo minta ampun. Nah, kalau posisi kita orang yang dimintai ampunan, maka kita harus legowo ikhlas memberikan ampunan. Clear. Kalau ini sudah terjadi, maka ampunan Allah, maghfirah Allah yang kemarin tertunda, maka akan diberikan kepada kita. Dan ini kuncinya adalah kalau kita dalam posisi yang salah minta ampunan, kalau kita dalam posisi yang
disalahi, ya, didolimi, ketika ada orang yang meminta ampunan pada kita, kita harus mengampuni. Nah ini, karena ini ciri dari kebenaran haki yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebutkan di dalam surat Al-Hasr ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah ini kalau kita bisa mengamalkan ini, maka ampunan Allah akan segera diturunkan kepada kita, kemudian maghfirah, ya, dari ketiga hal tadi, rahmat, maghfirah, dan itqun minan nar akan diwujudkan, segera diwujudkan. Maka jangan ditunda kita memberikan ampunan pada orang yang pernah melakukan salah pada kita. Kalau bapak-bapak termasuk orang yang kehidupannya lurus linier, mungkin tidak banyak bergolak dalam kehidupannya, tidak banyak bertemu dengan orang, maka boleh jadi kehidupannya mulus-mulus saja. Tetapi untuk orang yang aktif, orang yang terus bergerak, maka sangat mungkin dia juga banyak melakukan kesalahan. Untuk itu, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu mau nggak mengampuni saya? Karena orang yang paling banyak dosa adalah orang yang paling banyak bicara. Mau nggih? Mau nggih? Alhamdulillah. Demikian juga sebaliknya. Tapi insya Allah panjenengan tidak ada salah pada saya. Artinya kalau saya sudah diampuni, saya sudah dosa-dosa saya, kesalahan saya dimaafkan. Karena kesalahan terbanyak adalah orang yang berbicara paling banyak. Nah, dalam hal ini saya berbicara paling banyak, maka kesalahan saya paling banyak di antara kalian. Nah, kembali ke ayat tadi, walladzina ja'u min ba'dihim. Walladzina, dan orang-orang banyak, ja'u yang telah datang min ba'dihim setelah mereka. Artinya setelah kelompok, dalam hal ini disebut dalam tafsirnya min ba'dihim, setelah kelompok Ansor dan Muhajir, atau Muhajir dan Ansor, orang yang berhijrah di zaman Nabi dan orang yang menolong orang yang hijrah di zaman Nabi. Setelah mereka, yaquluna, mereka berkata di dalam doa-doanya, Rabbana ighfir lana, ya Allah Tuhan kami, ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina, yang mereka itu sabaku, lebih dahulu, bil iman, terhadap iman, wala taj'al, dan jangan jadikan, wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina, di hati kami, hillan, namanya hil, penyakit hati. Penyakit hati ini nanti banyak sekali, termasuk iri, dengki, hasad, ingin menjatuhkan lawan, ingin menjatuhkan orang lain, menyakiti hati orang lain. Ini hil, penyakit hati. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan, fi qulubina, di dalam hati kami, hilan, penyakit hati, lil ladina, untuk orang-orang amanu, yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufun, maha welas asih, rahimun, dan maha penyayang. Nah, rauf, rahim itu sebetulnya hampir mirip. Rauf itu sayangnya luar biasa, ya, sayangnya luar biasa. Artinya meskipun salah, Allah itu rauf, menyayangi. Rahimun, menyayangi, tetapi beda. Jadi menyayangi orang yang sudah taubat, seperti sifat Rahman dan Rahim. Rahim ini menyayangi orang yang sudah muslim, menyayangi orang yang sudah taubat, menyayangi orang yang sudah betul-betul kembali kepada jalan yang benar. Tetapi Rauf ini menyayangi seluruh makhluk-makhluknya tanpa kecuali. Rauf menyayangi tapi lebih dalam lagi. Nah, lebih dalam lagi. Nah, ini memberikan gambaran bahwa Allah terhadap orang-orang yang hari ini bahasa Jawa ini bejujak, ya, bejujak. Mungkin juga ada yang mengaku Nabi 26. Nah, ada yang mengaku Nabi ke 26. Nah, ketika nanti taubat, meskipun mereka atau dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, mengaku Nabi misalnya, tapi dia taubat, Allah Rauf. Allah memberikan sifatnya menyayangi meskipun dulu mereka pernah berbuat salah. Nah ini. Nah, ibu bapak rahimakumullah,
Ini termasuk doa yang sangat bagus ketika panjenengan setelah salat, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sehingga antara saya, antara panjenengan dan teman-teman jamaah itu tidak ada ghil tadi. Tidak ada penyakit hati, tidak ada rasa iri, tidak ada keinginan menjatuhkan, tidak ada keinginan mengorek-orek kesalahan, tidak ada keinginan tajasus itu melakukan memburu informasi tentang keburukan orang lain. Nah, kalau dulu di TV apa istilahnya ya? Ada acara TV itu yang mengorek keburukan orang lain ya sampai detail. Nah, misalnya saya sedang berseteru dengan seseorang. Lah orang ini minta tolong ke saya untuk mengorek kesalahan saya hari-hari saya, diamati kesalahannya. Ini tajasus. Lah tajasus ini termasuk juga penyakit hati yang namanya ghil, penyakit hati. Nah, kalau setiap saat kita memohon kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim, maka insya Allah hati kita menjadi semakin tenang, hati kita semakin bersih karena tidak ada penyakit hati ini. Nah, penyakit hati ini yang luar biasa, dampaknya adalah orang yang dibenci, apalagi yang dibenci itu dia tidak kemudian membalas dengan kebencian. Yang dibenci tambah sehat, tapi yang membenci tambah kurus, kering, kerontang. Nah, karena apa? Hatinya tidak pernah damai dengan diri sendiri. Nah, ini hil, penyakit hati. Nah, jangan sampai kita dihinggapi dengan penyakit hati. Nah, saya ingin mengupas sedikit tentang penyakit hati ini. Jadi ini rujukannya adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya al-Ulumuddin. Nah, al-hikdu termasuk di dalamnya dengki, al-hasad, iri adalah sifat yang sangat tercela. Nah, sebab-sebab munculnya perasaan al-hikdu, dengki, al-hasadu dan iri itu yang pertama adalah al-adawah, al-ghadabu wal adawah. Adanya permusuhan yang dipelihara, kebencian yang dipelihara. Jadi kalau memaafkan itu iman-iman rasanya, karena dia sudah bikin saya kecewa, sudah dia bikin saya tersinggung dan lain sebagainya, akhirnya dipelihara permusuhan dan kebencian dipelihara. Nah, kemudian at-ta'azzus, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Ini perasaan-perasaan yang harus dihilangkan. Yang pertama tadi apa? Al-adawah, al-baghdu wal adawah, permusuhan dan kebencian. Ini sumber petaka. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki perasaan ini atau memiliki penyakit hati ini. Kalau yang dimusuhi dia bisa cuek, nggak masalah. Ya. Kalau yang dimusuhi dia bisa cuek dan bisa menetralisir kebencian orang lain, dia nggak masalah. Tapi yang membenci, yang memelihara permusuhan dan kebencian ini yang luar biasa. Hari-hari tidak bisa tidur, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Nah ini, nah orang yang makan tidak nyenyak, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, itu secara otomatis berpengaruh ke fisiologis. Jadi yang tadinya seger buger, lama-lama mengecil, kurus, kering, kerontang. Nah ini, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'azzus, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Nah, kalau orang sudah merasa lebih baik dari orang lain, kan dia menjadi jaim, menjaga image-nya, menjaga kepribadiannya. Akhirnya tidak mau bergaul dengan orang lain. Kenapa? Dia malu, ya, malah malu bergaul dengan orang yang tidak selevel dengan dirinya, karena dia merasa paling baik. Nah, ini sudah menjadi penyakit hati. Kemudian at-ta'ajjub atau takabur, bangga, ta'ajjub, bangga atau sombong. Nah, ini penyakit hati, hil tadi, ya, yang di awal saya sebut, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim.
ta'ajub dan takabur. Ini penyakit hati yang luar biasa. Ada kebanggaan pada diri sendiri, kemudian setelah merasa bangga menjadi sombong. Kalau sombong itu cirinya tidak mau menerima kebenaran, meskipun itu benar. Apalagi yang mengatakan adalah orang yang menurut dia levelnya lebih rendah dari dirinya, maka meskipun itu kebenaran, dia tidak mungkin akan menerima kebenaran itu sendiri. Karena apa? Dia sudah bangga dengan dirinya dan sudah merasa sombong. Kemudian yang keempat, al-khauf min fauti al-maqasid al-mahbubah. Takut kehilangan akan tujuan-tujuan yang disukai. Nah, ini kalau orang-orang yang ada di tingkat penguasa, ya, orang-orang yang sedang berambisi untuk meraih kekuasaan, ada ketakutan kehilangan tujuan hidupnya. Ada orang yang menghalangi, dia mudah marah, mudah tersinggung, ya. Jadi kalau dikritik, diupayakan agar dia kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada pengabdian yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Misalnya orang-orang yang sedang gila kekuasaan, maka dia akan merasa takut kehilangan tujuan-tujuan yang disukai. Al-maqasid al-mahbubah, tujuan yang dicintai, harapan yang dicintai, harapan yang disukai. Nah, kalau terhalang cita-citanya, ada yang mengganjal, ada yang merasa dipotong tujuan hidupnya, maka muncul kebencian. Nah, kalau muncul kebencian sudah sulit untuk memaafkan. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah hubbur riyasah. Nah, ini bahaya juga, orang yang suka jabatan, gila jabatan, apapun ditempuh. Nah, kalau orang yang gila jabatan kemudian apapun ditempuh, ini lagi-lagi bisa menghalalkan segala cara. Yang penting piye caranya menjabat, yang penting piye caranya menduduki jabatan itu. Masalah cara itu nggak penting, yang penting bagaimana dia bisa menduduki jabatan yang diinginkan. Nah, kemudian yang keenam adalah kabsun nafsi, kabsun nafsi. Kabsun nafsi, jiwa atau hati yang jelek. Jiwa, hati yang jelek, artinya orang yang selalu berpikir negatif pada orang lain, yang dilihat adalah keburukan pada orang lain, tidak pernah melihat dari sisi yang positif. Jiwa dan hati yang jelek, selalu berprasangka, selalu menggunakan logikanya sendiri, perasaannya sendiri, tanpa mau mendengarkan atau mau melihat dari sudut pandang kebenaran yang lain. Ini penyakit hati. Mudah-mudahan kita yang sering datang di majelis taklim tidak, ya. Kemudian yang ketujuh adalah al-bukhlu, bakhil, kikir. Orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir itu biasanya prinsipnya. Nah, saya pernah mendengar ada satu orang berprinsip, andaikan kotoran itu bisa digoreng lagi, dia goreng lagi untuk dimakan. Saking bakhilnya. Ini ada orang betul pernah mengatakan ke saya. Saya dulu pernah, orang ini cerita, dulu saya pernah ada satu masa di mana harta saya tidak boleh dicuil oleh satu orang pun. Bahkan andaikan saja ya kotoran yang keluar dari tuburnya itu bisa digoreng ulang untuk dimasak, akan dimasak kembali karena saking pelitnya, kikirnya. Lah ini penyakit, tidak hanya penyakit hati, ini bisa meracuni diri sendiri. Nah, ini ibu bapak rahimakumullah, ini penyakit hati yang saya maksudkan, al-ghil, yang kita minta kepada Allah, wala taj'al, ya Allah jangan kau jadikan fi qulubina, di hati kami, hilan, penyakit hati, lilladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, sesungguhnya engkau Tuhanku adalah yang maha pengampun, mengampuni dan menyayangi dan memberikan kasih sayang. Rauf, menyayangi dengan penuh kasih sayang, artinya yang salah juga disayangi, ditunggu kapan kembalinya ke jalan yang benar. Kalau rahim itu sudah kita pahami, sebagaimana ketika kita membahas tentang bismillahirrahmanirrahim, ya, Allah yang Rahman itu mengasihi seluruh makhluknya di alam raya ini. Rahim adalah mengasihi orang-orang yang beriman. Nah, ini
Nah, langkah-langkah yang harus kita tempuh agar hati kita senantiasa bersih dari hil tadi, penyakit hati, ya. Kita sering-sering mendoakan orang mukmin tanpa diketahui, tanpa mereka minta. Jadi kita memohon bisa satu persatu atau bisa dijamak, ya. Kalau satu persatu, misalnya saya kenal dengan Pak Haji Abdul Qadir, tanpa meminta pun aku memohonkan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah sahabatku, saudaraku Bapak Abdul Qadir, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, dan terus menerus. Nah, ini bagian ikhtiar kita atau ikhtiar kita agar kita tidak memiliki kebencian terhadap sesama muslim. Nah, kemudian dilanjutkan dengan doa yang dijamak, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amat. Ya Allah, ampunilah saudara-saudaraku mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih al ahya, masih hidup, wal amwat, dan yang sudah meninggal. Nah, ini kalau kita sudah terbiasa dengan ini, insya Allah hati kita menjadi semakin hari semakin bersih, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan melihat sisi negatif dari orang mukmin. Coba nanti diamalkan. Kalau mengaminkan imam setelah sholat, ada doa ini panjenengan syukuri, karena ini adalah bagian atau ikhtiar kita untuk menghilangkan kebencian di hati kita kepada orang mukmin. Siapa saja, selama dia mukmin, entah itu tetangga, saudara kandung, saudara jauh, selama dia mukmin kita mohonkan ampun kepada Allah. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, maka insya Allah lama kelamaan hati kita bersih dari penyakit hati. Nah, ini kan esensinya begini. Jadi kalau orang sudah tidak ada kebencian kepada orang lain, dia sudah damai dengan diri sendiri. Kalau orang sudah damai dengan diri sendiri, hidupnya menjadi nikmat. Karena ada orang lain, misalnya menjelang Ramadan begini, ya kalau mungkin dulu itu zaman dulu, mudah-mudahan zaman sekarang tidak ada. Tetangga menurunkan motor baru, kitanya panas dingin. Nah, kalau kita sudah terbiasa berdoa seperti tadi, ada tetangga yang menurunkan motor baru, menurunkan mobil baru, kita alhamdulillah, karena tidak ada kebencian lagi di hati kita. Onone mung syukur karo syukur. Yang ada di hati kita adalah syukur dan syukur. Seneng karo seneng. Melihat orang bahagia ikut bahagia. Melihat orang sedih ikut terhanyut dalam kesedihannya. Nah, ini yang benar, bukan kebalikannya. Sedih melihat orang bahagia dan bahagia melihat orang yang sedih. Ini penyakit hati, Pak. Ini udah penyakit hati, udah hil penyakit hati. Jangan sampai kita pelihara. Maka kalau kita ingin mendapatkan maghfirah dari Allah, penyakit hati ini harus dibersihkan dulu. Karena Allah tidak mau bersemayam di hati yang bengis, tidak mau bersemayam di hati yang buruk. Kita harus bersihkan hati kita, baru kita dapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syaratnya agar kita mendapatkan maghfirah. Sebelum akhir Ramadan kita harus bersih diri. Jadi jangan hanya rumah saja yang bersih. Mau lebaran rumah bersih rumah. Mungkin lemari yang sudah setahun tidak dibersihkan. Kemudian tempat ruang tamu yang sudah sekian bulan tidak dibersihkan karena untuk menyambut tamu. Oh, nggak ada tamu ya. Tapi tamu keluarga pasti ada, ya. Tamu itu misalnya ustadznya datang maksudnya ditolak kan gitu. Atau ustadz punya murid atau jamaahnya mau datang masa ditolak, kan nggak mungkin. Sehingga tetap menyiapkan maupun hanya setoples dua toples, ya, kue tetap disiapkan. Sekrat atau dua kerat minuman tetap disiapkan. Nah, ini jadi jaga nih kalau ada tamu yang datang. Nah, jangan hanya bersih-bersih tahunan, tapi kalau bisa kita bersih-bersih setiap hari dengan doa tadi dirutinkan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ini luar biasa doa ini, Pak. Luar biasa. Jadi kalau sudah merasakan fadilah dari doa ini, mohon ampun kepada dirinya dan orang mukmin pada umumnya, muslimat seluruhnya, itu hatinya lapang. Onone mung seneng ketemu konco, ketemu tonggo, ketemu jamaah, onone mung seneng karo seneng. Nah, ini kalau sudah seperti itu berarti hilnya sudah hilang. Nah,
Maka di dalam surat Muhammad ayat 19 ditegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Fa'lam, dan ketahuilah, annahu sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah. Wastaghfir lidzambik. Nih, wastaghfir lidzambik, perintahnya, mintalah ampun untuk dosa-dosamu, walil mu'minina, dan mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan mukmin perempuan. Wallahu, sesungguhnya Allah, ya'lamu, mengerti, mutaqallabakum, tempat berpindahmu, wa maswakum, dan tempat tinggalmu. Artinya mukmin mukminat di mana saja tanpa disebutkan. Panjenengan punya saudara muslimin di Ponorogo, ya Allah ampuni dosa-dosa kaum muslimin, tanpa menyebutkan di Ponorogo, mereka diampuni oleh Allah. Allah tahu tempatnya, Allah tahu tempat usahanya, Allah tahu tempat berpindahnya. Mutaqallabakum wa maswakum, Allah paham sekali. Mau di mana saja tempat saudaramu berada, tempat tinggalnya berada, maka Allah akan ampuni satu persatu. Demikian juga ketika mereka berdoa seperti itu, doa panjenengan juga diampuni satu per satu. Nah, ini kan indah sekali. Jadi jangan dikembangkan kebencian, tapi tumbuh kembangkan rasa cinta damai, tumbuh kembangkan rasa saling mencintai, menyayangi, bahkan dengan memohon ampunan satu sama lain. Nah, ini kalau doa ini diistiqomahkan, satu kali doa itu bisa berpahala 5 miliar kebaikan. Karena apa? Setiap orang mukmin yang didoakan itu satu kebaikan. Kalau di muka bumi ini ada 5 miliar orang yang masih hidup dan yang sudah meninggal, maka berarti ketika panjenengan berdoa Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya, yang masih hidup, wal amwat, dan yang sudah meninggal, jumlahnya lebih dari 5 miliar sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini panjenengan amalkan baik sendiri maupun jamaah, maka ini berpotensi mendapatkan 5 miliar kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang tulus kepada seorang mukmin itu dianggap sebuah satu kebaikan. Jadi saya mendoakan satu orang mukmin, entah siapa saja namanya, alamatnya sudah jelas. Selama mereka mukmin itu terbawa semua. Dan dari satu mukmin itu ada satu kebaikan. Dari satu orang mukmin yang kita doakan ada satu hasanat, satu kebaikan. Dikalikan sekian miliar mukminat yang masih hidup dan yang sudah meninggal, maka itulah kebaikan yang diterima oleh orang yang istiqomah mendoakan dengan doa tadi. Jangan hanya nunggu khotib ketika Jumatan itu kan pasti. Setelah membaca sholawat, Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat. Jangan hanya nunggu itu. Jadi jenengan bisa kreatif sendiri. Bisa setelah sholat, baik berjamaah maupun sendirian, baca doa itu, agar kita juga mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, ya, kebaikan yang sangat banyak. Karena satu muslim yang didoakan itu satu kebaikan. Dikalikan berapa muslimin muslimat di seluruh dunia, itu adalah hasil kebaikan dari yang kita doakan. Nah, ini Ibu Bapak rahimakumullah, sebagai penutup saya mohon maaf selama Ramadan menemani bapak-bapak setiap hari Kamis dan Jumat melakukan kajian, ya, kajian sore menjelang berbuka. Pasti banyak salah kata, pasti banyak mungkin ungkapan-ungkapan yang tidak bisa diterima oleh akal atau logika sehat panjenengan, atau bahkan mungkin juga tidak diterima oleh hati panjenengan. Saya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan mudah-mudahan bisa menyongsong hari Lebaran besok dengan penuh kegembiraan dengan keluarga, ya, berbahagia, bersuka cita dengan keluarga karena telah mendapatkan kemenangan. Tapi ingat, sebelum Lebaran datang kita melepas Ramadan dengan penuh duka cita, karena kita tidak tahu apakah kita akan dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Tetapi dari saya, dari hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya.
meskipun ini mengawali doa, bukan doa untuk hari rayanya, tapi ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya juga mendapatkan maaf dari satu sama lain, dan akhirnya kita mendapatkan kucuran mahfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.